بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk subscribernya Islamic 7 Daily TV. Hari ini Ane mau ngasih informasi tentang Taliban lagi, dan kali ini berkenaan dengan opium. Well, berita yang masif di media, antum bisa cari aja di media apapun, pasti menemukan bahwa Taliban adalah penghasil opium terbesar di dunia. Wow, luar biasa kan? Luar biasa. Coba kalau kita cari di Google, Taliban opium. Apa yang keluar? Yang keluar ada, kita baca ya. Kita bacain satu-satu. Opium produksi Taliban, seberapa besar dan bagaimana? Afghanistan, berapa banyak produksi opium di negara itu? Taliban berkuasa, harga opium melonjak jadi 2 juta per kilo. Wow. Mustahil Taliban larang narkoba di Afghanistan. Mustahil, kata berita satu. Terus Taliban janji hentikan produksi narkoba. Panen opium di tanah Taliban. Wah, dari Tirto ID. Harga opium melambung usai Taliban berkuasa. Republika. Kalau kita klik lagi di sini, ganja jadi andalan Taliban di Afghanistan selain opium. Luar biasa kan? Jualan opium jadi pendapatan utama Taliban. Aliran duit Taliban yang nggak ada habisnya ternyata dari opium. Well, hampir semua media massa di seluruh dunia itu memberitakan hal ini gitu loh. Sehingga yang terjadi, orang yang nggak paham mengiyakan bahwa Taliban itu pasokan dana terbesarnya dalam memerangi Amerika itu dari jualan opium. Nah, sekarang Ane mau ngasih berita penyeimbang. Ada daerah namanya Tasmania. Well, Tasmania adalah sebuah negara negara bagian di Australia dan pulau dengan nama yang sama, beribu kota di Hobart. Negara bagian ini memiliki luas wilayah daratan sekitar 22 sekian kilometer persegi dan populasinya 484 jiwa. Itu tahun 2005. Letaknya 200 km di sebelah selatan Australia atau daratan Australia dengan selat bebas sebagai pemisah. Dan kalau kita cari ya di Google gitu ya, kita buka Google baru, Tasmania ini yang Ane tahu adalah produsen opium, produsen morfin, produsen heroin terbesar di dunia, dan pengedarannya itu paling banyak di Amerika. Kalau kita cari Tasmania penghasil opium terbesar, menyusuri jejak opium di Golden Triangle. CNN Indonesia, Afghanistan produsen opium terbesar, padahal Ane nulisnya Tasmania penghasil opium terbesar. Dan ini nggak ada gitu, malah yang keluar Afghanistan. Well, Ane kasih tahu, ini Tasmania dengan produksi popis flower dan opiumnya dari drone. Kita lihat. Ini tuh, ini opium loh. Ladang opium di Tasmania, dan ini terbesar di dunia. Men, lihat. Can you see that? Perkebunan opium yang kalau diekstrak menjadi morfin, diekstrak menjadi heroin. Nah, ampasnya adalah sabu. Dan ini
ada di Tasmania. فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ Ngeri kan? عزا وتمكينا فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا فجئنا نهدم الأمجاد. Oke. Dan ini Hagley Poppy Harvest. A crop of poppies being harvested on farm at Hagley. Oh, ini di panen di Hagley in northern Tasmania on 7th February 2017. Well, ini tahun 2017 panen di Tasmania. Nih ya. Tuh, lagi panen. Kalau di YouTube ada. Nah, ini BBC Australia. How Tasmania wound up in the middle of America's biggest drug crisis. Tuh, bagaimana Tasmania itu bisa menjadi penyebab drug crisis di Amerika. Nah, ini ada berita Tasmanian poppy Oke, ini dari COVID blog. Bukan, news apa nih? Oke, beritanya Tasmanian poppy farmer are at the center of the US opioid crisis, but they say they are not to blame. Para petani opium itu nggak mau disalahkan karena mereka nggak merasa bahwa mereka menjadi penyebab krisis opium. Ya, jadi di Amerika itu benar-benar keranjingan opium atau heroin. Bahkan di salah satu kota Kensington F itu peredaran heroin itu luar biasa masif. Bahkan di sana itu kalau heroin sama alkohol, kita itu lebih susah beli alkohol, minuman beralkohol daripada beli heroin. Heroin di sana murah, alkohol di sana mahal. Itu di kota Kensington F. Kensington F di Philadelphia. Kita baca ya. Cari beritanya nih. Ya. 6 years ago, Tasmania was harvesting 30 and oh my God, man, you know what? 6 years ago, Tasmania menghasilkan 30.000 hektar poppy. Itu belum dirubah menjadi heroin atau berubah jadi morfin. Ya, luar biasa. Kita cari yang penting-penting aja di sini. Apa nih? People are potentially dying because of what they are selling. Orang memiliki potensial mati karena penjualan popis, penjualan heroin yang dilakukan oleh Tasmania. Wow, Australia. According to the Center of Disease Control and Prevention, 702.000 people, my God, in the United States died from drug overdose between 1999. Wow, 702.000 orang atau kebanyakan sih kalau Anda lihat berita di CNN atau di BNN bahkan itu anak muda, dan di sini diceritakan 702.000 orang di Amerika itu mati atau overdosis ya,
di tahun 99 dan tahun 2017 akibat overdosis heroin. Dan di Australia about 106 bukan dan di Australia about 1,600 Australian died from opioid related overdose in the same year. 1.600 orang Australia mati akibat overdosis di tahun yang sama, 99 sampai 2017. Wow. Oke. Well, jadi ini berita yang mau Anda sampaikan. Kenapa kalau orang Islam melakukan sebuah kesalahan itu jadi berita yang luar biasa, jadi sumber berita yang bisa menghasilkan. Segala sesuatu yang negatif dari Islam selalu di blow up, dan kita akan mudah menemukan berita-berita tentang kenegatifan orang atau rusaknya orang Islam. Tetapi kalau hal yang begini, orang yang di luar Islam melakukan hal yang sama bahkan lebih besar dari para petani opium di Afghanistan, ini beritanya sulit untuk ditemukan. Lihat, Tasmania penghasil opium terbesar, tapi yang muncul beritanya Afghanistan. It's not fair. Kalau orang Islam melakukan kesalahan sedikit, di blow up besar. Tapi orang yang di luar Islam melakukan kesalahan, beritanya nggak muncul. Kenapa bisa begitu ya? Ada yang tahu? Coba komen. Ya. Jadi mereka menyoroti Taliban yang lagi berkuasa ini tentang opiumnya. Wah, ternyata orang Islam doyan juga narkoba. Katanya mau mendirikan syariat Islam, tapi narkobanya terbesar di dunia. Padahal yang paling terbesar adalah Tasmania. Di Asia pun ada, di Taiwan ada, di Filipina juga ada, ya. Perdagangan bahkan di Indonesia pun juga ada tanaman opium gitu loh. Tapi nggak pernah muncul beritanya kalau mereka ini pemasok opium gitu. Yang diberitain Taliban mulu. Nggak tahu kenapa. Oke. Nanti cek ya video yang ini ya. Cek video yang ini. Video aneh yang upload Ustadz Abu Tolut. Dia yang pernah berjihad di Afghanistan. Menurut sumber berita ya, di Google juga ada situsnya. Beliau pernah berjihad di sana dan bercerita bahwa bagaimana opium itu bisa ada di Afghanistan. Nanti lihat videonya, jangan lupa. Well, itu aja yang jadi keresahan aneh. Semoga ini menjadi informasi penyeimbang lah buat kita. Jangan ditelan mentah-mentah tuh berita. Padahal di negara lain yang bukan Islam itu pemasok opium terbesar juga tuh. Ya. Nanti cari di YouTube tentang Kensington F. Bagaimana mereka bisa apa ya? Bisa menikmati heroin begitu bebas. Oke, the last word. Stay close with Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dan juga jangan jauh-jauh dari ulama. Semoga bermanfaat. Ani Abu Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Kensington kayak gini nih. Kayak gini. Dah mati dah. Mati ini mah mati. Yang selamat no. Yang itu mati. Nih, yang ini mati nggak? Mati ini mah. Orang matanya udah melotot sih. Tuh. Men. Di bibirnya suntikan, di kupingnya suntikan.
Like I told you nih, lihat nih. Bungkus-bungkus suntikan nih.